Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Habibur Rahman Al-Qomairi, NPM 2517051004. Saya Nabil Muhammad Sandi, NPM saya 2517051032. Saya Talita Elva Nabila, NPM 251705120. Kami akan melakukan sebuah demo yang akan adalah kami akan melakukan demo dan akan mempresentasikan sebuah game yang telah kami buat sebagai proyek akhir mata kuliah pemrograman dasar.
Di sini saya akan menjelaskan tugas saya, yaitu membuat bagian menu. Yang pertama di sini ada void musik, fungsi play musik, dan juga stop musik. Nah, fungsi play musik ini digunakan untuk memutar musik, di mana musik berjalan secara asinkronus, yang artinya itu terus berputar di latar belakang tanpa memengaruhi program utama. Kemudian stop musik ini untuk menghentikan musik. Kedua fungsi ini diletakkan di tempat di mana kita ingin memutar dan menghentikan musik. Kemudian ada init game, di sini ada kursor agar layar itu tidak menampilkan kursor, biar layarnya kelihatan bersih. Terus ada keypad buat membaca tombol panah, biar user itu bisa navigasi naik turun. Terus setelah itu ada sistem warnanya. Di sini ada beberapa pasang warna, ada 4, seperti di yang pertama yaitu cyan dan black, terus kuning dan hitam, terus putih dan biru, putih dan hitam. Kemudian di bagian ini ada fungsi tampilan bintang, di mana saya menggunakan MV Planeway untuk meletakkan titik-titik serta bintang agar dapat membentuk latar belakang seperti luar angkasa. Kemudian di tampilan judul, saya menggunakan color pair kedua, yaitu warna kuning dan juga background hitam, di mana saya membuat sign teks besar bertuliskan nama dari gamenya, di mana nanti tulisannya akan berwarna kuning dan backgroundnya berwarna hitam. Kemudian di sini saya membuat kotak menunya. Saya menggunakan ACSUL Corner ini untuk membuat pojok kotaknya agar terlihat membentuk bingkai. Kemudian di sini saya membuat highlight gitu. Jadi nanti kalau misalnya pilihannya play, ketika play dipilih pilihannya ini, dia itu di sini akan menampilkan tulisan play yang berwarna putih dengan background biru. Sedangkan ketika kita memilih exit, play tadi tulisannya akan berwarna putih dan backgroundnya akan berwarna hitam. Terus selanjutnya di sini ada menu tampilkan high score, di mana di sini itu dia akan buka file high score pakai ifstream. Terus kita bisa lihat siapa yang saat ini skornya tertinggi, apakah pemain 1 atau pemain 2. Kemudian di bagian menu ini program tampilan bintang, tampilan judul, high score ini akan terus menggambar ulang jika while itu true. Kemudian di sini digunakan untuk membuat pilihan ketika ketika usernya itu menekan tombol panah ke atas atau ke bawah, itu dia variabel pilihannya akan berubah. Nah, misalnya usernya itu pilih play, maka musiknya itu akan berhenti, dan kemudian programnya itu langsung masuk ke story. Nah, kalau user itu pilih exit, programnya akan tertutup. Objek utama pada sebuah game ini adalah kita memanggil semua file-file yang telah kita bikin di file utama bernama main. Kita akan memakai semua library yang kita perlukan, termasuk modul juga, seperti anchors, windows, story, game, dan menu. Pertama, kita akan memulai dulu fungsi init str. Setelah itu, kita akan mengset course set 0, yang artinya dia tidak akan kelihatan kursornya, dan no echo, artinya input kita tidak akan tercetak di layar. Setelah semua setup kita selesaikan, barulah kita memanggil kelas story. Lalu kita beri nama objek story. Kita memanggil story title terlebih dahulu, di mana tadi telah ditunjukkan story title seperti apa, lalu story loadingnya. Setelah itu baru kita clear layarnya dan kita refresh. Setelah story-nya selesai dan asumsi bahwa user tekan lanjut, barulah game dimulai menggunakan loop while. Lakukan menu. Kita membuat objek dari kelas menu bernama menu. Lalu kita memanggil semua member pada menu tersebut seperti init game, tampilan bintang, tampilan judul, tampilan menu, parameter pilihan. Lalu kita memanggil member yang tugasnya adalah mengolah semua member-member di atas. Lalu kita clear layar dan kita refresh. Barulah kita berada di game start game. Di kelas game start game, kita membuat objek bernama start game, di mana start game akan dijalankan. Jika kita lihat di game, ini adalah sebuah body utama pada sebuah game Starpong ini, di mana dia memanggil modul-modul seperti extreme untuk menyimpan skor tertinggi, paddle, dan juga bola. Paddle dan bola adalah sebuah bagian pada game seperti bola, di mana kita memanggil sebuah kelas bola, lalu kita konstruksi dengan bola,
Ini untuk kita memberi isi nilai awal posisi bola tersebut, di mana posisinya adalah max X dibagi 2 dan max Y dibagi 2. Dengan max X adalah jangkauan paling tinggi aksis X dan max Y jangkauan paling tinggi pada aksis Y dibagi 2 sehingga bola ada di tengah. Lalu paddle, kita membuat sebuah objek paddle dengan bernama paddle left dan paddle right. Ya, kita memanggilnya menggunakan konstruktor left bernama left dan bernama right. Di left, kita memiliki argumen speed tambah 4 max Y dibagi 2 dikurang 2. Apakah ini? Ini adalah posisi paddle tersebut. Posisi paddle ada di speed tambah 4. Kenapa? Agar ketika speed naik, paddle akan menyesuaikan sehingga mencegah adanya tunneling, di mana bola berteleportasi lebih banyak daripada jarak paddle kepada dinding. Di sini kita memiliki sebuah fungsi bernama mainkan musik. Mainkan musik ini dia memiliki parameter char pointer ke file musik di word opsi, dan dia akan memiliki perintah play sound of file musik null opsi. Intinya, ketika kita memberi argumen berupa pet musik tersebut, dia akan menerima addressnya, lalu menggunakan play sound, dia akan memainkan musik tersebut. Setelah selesai, kita akan memanggil sebuah fungsi bernama stop music. 0 senitures, artinya kita memberitahu bahwa dia akan memainkan 0 atau tidak memainkan apa-apa. Di sini kita memiliki short tick speed 50, artinya setiap pergerakan pada game memiliki jarak 50 milisecond. Setelah kita menginisiasi posisi bola dan posisi paddle, baru kita merannya. Dengan run sama dengan true, refresh, lalu kita keypad standard string sama dengan true. Artinya, kita bisa mengontrol paddle dan bola menggunakan keypad. Nah, bagaimana cara bola dan paddle tersebut bisa dikontrol? Kita akan kembali ke bola. Setelah kita tadi menginisiasi bola dengan kelas bola-bola di sini tadi, bola ini, maka argumen ini akan terlempar ke kelas ini, dimana ini bernama konstruktor. Dia menerima begin X, begin Y, dimana itu adalah posisi awal X, posisi awal Y. Lalu fungsi ini, this X sama dengan begin Y, X merefer kepada kelas X, member pada kelas bola. Dimana X kita isi dengan begin X, dimana begin X adalah nilai awal X yang kita isi tadi. Begitupun dengan begin Y. Lalu skor left sama dengan 0 dan skor right sama dengan 0. Berarti skor pada pemain kiri sama dengan 0 dan skor pada pemain kanan sama dengan 0. Lalu kita menginisiasi dengan get max Y X, standard screen max Y, max X. Berarti max Y diisi dengan Y paling tinggi pada layar dan max X juga kayak gitu. Nah, ketika sebuah bola sudah berada di tengah, dia akan bergerak. Bergeraknya bagaimana? Yaitu kita akan mengupdate bola. Kita akan mengupdate bola secara terus-menerus menggunakan loop yang kita panggil di game tadi menggunakan while. Tapi posisi bola yang di mana bola memiliki posisi X dan Y, kita tambah dengan GX. Jadi X ditambah GX dan Y ditambah GY. Di sini kita lihat di void bola tampilkan MV print W posisi Y, posisi X dan bola, di mana Y dan X tergantung pada GX dan GY. Jadi ketika setiap loop itu mengulang, X dan Y berubah karena dia telah ditambah dengan GX dan GY. Nah, bagaimana cara bola itu dapat memantul? Kita dapat mengontrolnya menggunakan paddle. Di paddle, kita akan menginisiasi bernama paddle yang sama seperti bola tadi. Dia memiliki parameter begin X, begin Y. Begitupun dengan paddle tampilkan seperti logika bola tadi, di mana untuk paddle, karena dia memiliki tinggi tertentu, artinya kita harus menggunakan loop, di mana loop itu dimulai dari 0 sampai tinggi itu. Lalu kita akan MVW print W dari Y ditambah I, karena dia memanjang ke axis Y, sehingga dia ditambah I. Lalu kita gambar garisnya. Di sini ada kondisi di mana jika void paddle gerak up, artinya ketika paddle terjadi sebuah kondisi gerak up selama Y lebih besar dari 0, atau secara bahasanya selama Y tidak menyentuh atap dari sebuah kotak, maka dia akan -2 atau artinya dia ke atas kan. Begitupun dengan gerak down, selama Y tidak mentok ke bawah, maka dia akan terus ke bawah ketika kita menekan gerak down dan gerak up. Nah, gerak down dan gerak up ini dia adalah sebuah fungsi di mana dia menerima dia menerima input keyboard dari sebuah pemain, dan ketika kita menekan W dan S, dia akan
menekan W dan S, dia akan memanggil sebuah konstruktor objek left atau right tadi, dan menggunakan gerak up dan gerak down. Jadi ketika game itu berjalan menggunakan while run, kita secara terus-menerus meminta input. Nih, di sini. Selama CH tidak error, maka dia meminta input. Jika CH adalah Q, maka dia keluar langsung kan. Jadi selama game itu berjalan, dia akan meminta input. Kalau kita tekan Q, langsung keluar dia. Kalau kita tekan W, dia akan memanggil dia akan memanggil sebuah konstruktor yang left. Lalu dia akan memanggil member yang bernama gerak up, sehingga paddle akan naik. Begitupun dengan yang paddle right. Nah, di bola get score left, kita menggunakan fungsi yang mengembalikan nilai skor kiri. Nah, jika skor kiri ini lebih besar daripada max score, di mana max score ini dalam game ini adalah 21, ya pastinya yang akan menang adalah pemain 1. Begitupun jika bola get score right lebih besar dari max score, maka pemain 2 menang. Nah, bagaimana cara game ini mengetahui GX itu dia gimana sih? GX itu sini kita akan mengupdate GX dari bola update posisi yang memiliki parameter GX, GY, left, dan right. Untuk setiap loop kita akan mengiris, jadi dia bolanya tidak akan memiliki jejak ya. Lalu kita menggambar box di sini. Kita menggambar boxnya 2 kali untuk menghindari flickering pada layar setiap loop. Di sini kita menginisiasi sebuah middle X, artinya X tengah, di mana dia adalah gate max X, di mana adalah X tertinggi dibagi 2. Sehingga pas kita bikin loop yang dia hanya berjalan, ketika dia posisinya ganjil, dia akan mengepin sebuah garis, sehingga terbentuklah garis tengah pada layar itu yang fungsinya adalah pemisah antara pemain 1 dan pemain 2. Di sini kita membuat variabel lagi namanya skor kiri, di mana skor kiri ini dia menerima parameter, di mana skor kiri ini dia menerima nilai skor kiri dari bola sebelah kiri dan skor kanan dari bola pada pemain sebelah kanan. Nah, ketika sebuah game selesai, kita melakukan kondisi. Yang menang siapa? Yang menang pastinya adalah ketika skor pemenang itu lebih besar pada skor yang kalah. Di sini kita menggunakan ternary, cara cepat, di mana apakah skor kiri lebih dari skor kanan? Jika iya, maka pemenangnya adalah pemenang 1. Jika tidak, ya pasti pemenang 2 yang menang. Berarti 1 atau 2. Kita lanjut ke logika offstreamnya, di mana dia tugasnya adalah mencetak skor tertinggi. Skor tertinggi hanya tersimpan ketika ada yang menang kan? Ketika ada yang menang, maka skor pemenang tersebut akan dimasukkan ke file .txt yang kita tambahkan tadi. Setelah kita menambahkan file .txt, kita akan mempunyai sebuah fungsi bernama offstream, yang dimana dia tugasnya membuka sebuah file yang namanya ini kita namai highscore.txt. Lalu kita kasih error handling, di mana jika file itu terbuka, kita akan mengeluarkan pemenangnya siapa dan skor pemenangnya siapa. Karena tadi kalau kita tadi menang, kita akan menaruh pemenangnya siapa ke highscore.txt tadi. Setelah game selesai, ketika game ini selesai, dia akan menanyakan lagi kembali ke menu. Nih, dia akan kembali ke menu. Kalau kita tekan exit, dia akan mengembalikan nilai false. Jika kita tekan exit, dia akan mengembalikan nilai false. Akhirnya, pada main, while true menjadi dengan false. Akhirnya end win, atau game akan selesai. Namun, jika kita menekan kembali lagi ke game, maka while-nya akan tetap true, sehingga dia akan kembali lagi ke menu. Ini saya akan menjelaskan logika-logika yang terdapat pada story.jpp. Jadi yang pertama, pada kode ini kami menggunakan library Encrysis, sudah jelas pasti. Terus di sini kami memanggil header story.h, lalu ada menu.h. Dan sebenarnya ini tidak terpakai tapi lupa saya hapus. Langsung saja ke logika yang story. Jadi di dalam story ini ada yang namanya itu fungsi untuk membacakan teks itu satu persatu seperti lirik lagu. Jadi fungsinya itu ada di reciter yang ini. Nah, di sini reciter itu memiliki 2 parameter, string text dan delay. Yang mana delay-nya itu ada di story.h ini. Yang mana dia memiliki delay sebanyak 50, satuan 50, terus ada string text. Nah, jadi di dalam story.cpp tadi sini akan looping, yang mana looping ini adalah looping untuk meloop suatu string supaya dia ngebaca karakter. Makanya di sini ada for char .2 teks. Jadi maksudnya untuk setiap string akan dibaca teks satu persatu termasuk spasinya sendiri. Lalu di sini di refresh jelas karena setiap
teks yang dibacakan itu akan di refresh untuk ditampilkan ke layar. Lalu di sini ada delay dengan millisecond, yang mana delaynya itu punya 50 millisecond di sini, karena delaynya di story.h di header ini adalah 50. Kami setnya di 50. Lalu di dalam story.cpp ini, nah di sini kami tinggal menggunakan fungsi move untuk memindahkan berdasarkan koordinat Cartesius, yaitu 2635, y-nya 2635. Terus di sini ada fungsi resetternya dipanggil, lalu setiap pergantian teks itu delaynya sebanyak 25 millisecond. Terus di sini looping di sini kegunaannya untuk menunggu input dari user untuk men-skipnya, untuk men-skip story-nya. Jadi user tidak harus menonton story-nya hingga selesai. Baik, untuk kurang lebihnya seperti itu, hanya diulang-ulang saja dan digeser koordinatnya. Di sini dia intinya supaya teksnya itu dibacanya satu per satu untuk hurufnya, jadi seperti lirik lagu gitu. Nah, untuk sisanya paling di sini hanya fungsi void seperti ini. Ini adalah title-nya, ketika user baru masuk ke dalam gamenya akan ditampilkan sebuah karakter ASCII seperti ini. Terus di sini juga ini untuk menerima input untuk men-skip bagian openingnya yang di bagian judul. Terus ada loading. Loading ini ya menggunakan nested loop untuk mencetak garis ini ya. Lalu di sini juga ditunggu input, kalau misalnya ada input bisa di skip seperti itu. Jadi untuk story.h ini dan file-file lain sebenarnya kami di sini banyak menggunakan hanya memanggil kelasnya saja, karena di dalam kelas itu bisa membungkus banyak sekali fungsi. Nah, jadi dari story.cpp ini titik 2.2 di sini kami memanggil kelas untuk fungsi input. Jadi kayak kita bisa mengakses fungsinya gitu dari story.h ini, kayak di sini kan ada setter, info, title, bisa kita panggil ke story.cpp ini seperti itu. Baiklah, untuk bagian musik sendiri di sini kami menggunakan sebuah fungsi. Ini ada fungsi di dalamnya, ada parameter yaitu pointer yang menuju file musik. Lalu di sini ada struktur data di Word yang isinya itu nilainya benar atau salah. Jadi di dalamnya lagi itu ada fungsi lagi yang namanya place on A. Jadi place on A ini bisa dibilang itu kayak fungsi yang untuk mengakses sebuah audio di dalam Windows ya, di dalam lingkungan sistem operasi Windows. Jadi di sini ketika kita mengeluarkan ini, nah nanti di dalamnya ini kita tulis sebuah nama audionya yang formatnya itu .wav, ekstensinya terakhirnya itu .wav, tidak bisa MP3, jadi harus .wav. Nah, terus juga dia itu filenya itu harus berdasarkan ini ya, harus berdasarkan di dalam mana kita naruh .wav. Kayak di sini kami naruhnya kan maaf. Di sini kami naruhnya kan di sini kami naruh musiknya itu kan di file musik lagi, ada folder dalam namanya musik. Di sini ada audionya, ada 3 buah. Nah, jadi ketika kami manggil musik, nah musiknya itu harus kayak gini cara manggilnya. Nih kan, mainkan musik, garis miring gameplay.wav. Ini harusnya gameplay ya, gameplay.wav intinya. Nah, jadi kita tuh kayak masuk ke folder musik, terus kita mainkan file yang namanya itu gameplay.wav ini. Jadi dia bakal muter musiknya. Makanya di compile-nya nanti di akhir setelah kita bikin file eksekusinya, file exe-nya itu nama eksekusinya itu nanti kita taruh strip elwin mm. Jadi dia bakal muter musiknya seperti itu. Project kami ini sudah jelas game ini masih berbasis terminal ya. Jadi terminal itu membatasi banget gerakan kita, jadi tidak bisa kayak bisa neken tombol panah atas itu secara terus-terusan. Jadi benar-benar harus inputnya itu kayak patah-patah gitu. Jadi pencet, nggak bisa kita tekan terus. Nah, jadi padelnya itu sendiri bakal patah-patah, dan ya kadang-kadang bolanya itu kayak liar gitu lah bisa dibilang. Jadi ya itu tantangan juga sih ya, namanya juga di terminal ya. Kalau untuk kelebihan jelas gamenya ini sangat-sangat menantang ya, karena dia playernya 2, jadi multiplayer, kita bisa ngajak teman ya. Walaupun begitu, project ini masih belum bisa dibilang sempurna lah, masih jauh dari kata sempurna, bisa dibilang seperti itu. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.